Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Kali ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkunjung di kediaman Bapak Kiai Haji Khamsun Nur Arif SAG. Beliau adalah pelaku sejarah pelaksanaan pemilihan pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan di tahun berapa Pak Khamsun untuk berkecimpung di penyelenggara pemilu itu? Di pemilu kita mulai pembentukan KPU pertama di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 2003. Di KPU yang dibentuk tahun 2003 ini dipersiapkan untuk menjadi lembaga independen penyelenggara pemilu pertama, yaitu untuk tahun 2004, pemilihan umum 2004, di mana saat itu sudah multi partai, diikuti luar biasa banyak partai politik, lebih dari 40 partai politik saat itu yang menjadi peserta pemilu. Saat itu untuk hilatan pemilihan atau pemilu saat itu? Pemilihan umum ya. Selain di pemilu, Pak Khamsun apakah juga menangani juga di pemilihan atau pilkada seperti itu? Pemilu 2004 kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden, kemudian dilanjutkan dengan pilkada. Pilkada dilaksanakan pada tahun 2005. Yang saat itu kita selenggarakan bulan Juli, dan itu merupakan pilkada pertama di Jawa Tengah. Jadi saat itu teman-teman se-Jawa Tengah belum punya pengalaman menyelenggarakan pilkada secara langsung. Dan alhamdulillah Sukoharjo menjadi 4 di antara yang pertama. Jadi ada Kabupaten Sukoharjo, kemudian Kabupaten Boyolali, kemudian Kota Solo, kemudian satu lagi itu Karanganyar atau Klaten, jangan lupa. Saat itu ada penyelenggara Panwaskap atau sudah? Ada. Jadi saat itu sudah ada Panwaskap. Tapi untuk tahun 2004 sampai dengan saya juga mengikuti pemilu 2009 untuk KPU tahap 2, periode kedua saya, itu Panwaskap masih ad hoc. Jadi hanya dibentuk untuk penyelenggaraan pemilu saja. Nanti penyelenggaraan pilkada dibentuk lagi, begitu. Itu KPU ada berapa komisioner? Sama seperti sekarang, KPU Kabupaten 5 itu 5 anggota, 1 ketua dan 4 orang anggota. Untuk Panwas juga? Panwas juga demikian. Tetapi Panwas saat itu dibentuk dengan komposisi. Artinya dengan komposisi itu ada dari masyarakat umum diwakili dari akademisi dan wartawan. Saat itu ada Pak Tony Harsan, kemudian ada Mas Irwan, kemudian ada Mas Tarmin ya, Mas Tarmin dari media. Kemudian dari kepolisian itu ada saat itu ada Pak AKP Fakhrudin. Kemudian satu lagi dari kejaksaan, kalau tidak salah Pak Suroto Sarjana Hukum. Jadi begitu. Jadi kalau berbeda tentu komposisinya dengan Panwas sekarang. Ya. Untuk hubungan harmonis atau mungkin hubungan dengan lembaga lain juga akan ada seperti itu. Contohnya KPU, Panwas juga ada hubungannya dengan kejaksaan. Itu memang dalam satuan menjadi satu komposisi di kepanwasan. Jadi memang prasyarat begitu ya. Prasyarat bahwa Panwas itu dibentuk berdasarkan unsur kan begitu. Di unsur perwakilan dari masyarakat gitu kan, kemudian unsur dari kepolisian dan unsur dari kejaksaan. Jadi secara otomatis gitu, saat itu setiap Panwas kabupaten itu pasti ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan. Mengenai hubungan, alhamdulillah selama saya menjadi penyelenggara pemilu 2004 dan 2009, alhamdulillah
baik-baik saja, baik antara KPU dengan Bawaslu saat itu Panwas ya namanya, Panwaskap saat itu tidak ada persoalan yang terlalu krusial karena kami di KPU untuk bekerja karena kami yang pertama, sehingga kemudian kami ini banyak membuat semacam inovasi gitu kan. Artinya inovasi itu kita ciptakan sesuatu baru yang tidak melanggar hukum tetapi memudahkan untuk bekerja. Ngaten nggih. Contoh begini, ketika kami semua tahapan pemilu pada intinya itu kan akan dimulai pada titik krusial pendaftaran pemilih, oleh data pemilih. Nah, ini data pemilih ini sebelum kita launching, kita umumkan ke publik, baik itu pemilih sementara sampai nanti di pemilih daftar pemilih tetap, ini kita awali dulu bahwa data ini kita serahkan dulu ke Panwas. Selain itu kita juga serahkan data itu ke semua partai politik. Dengan catatan di bawah kami berikan catatan apabila Panwaskap, partai politik, masyarakat ini mengetahui ada kesalahan-kesalahan data, baik penulisan nama, alamat, umur, atau ada warga yang belum tertulis, ini agar disampaikan ke KPU pada tanggal sebelum, misalnya sebelum tanggal 10 gitu kan. Ketika tanggal 10 ini kita umumkan sebelum tanggal 10 agar disampaikan ke KPU Kabupaten. Alhamdulillah cara ini cukup efektif. Artinya efektif itu begitu daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap ini kita umumkan, ini relatif tidak ada gejolak apapun di Sukoharjo. Jadi memang ada komunikasi sebelumnya gitu. Ada komunikasi. Jadi dengan komunikasi, koordinasi itu memperkecil adanya kesalahan-kesalahan itu ya. Jadi kita memposisikan itu begini, antara kami di KPU sebagai penyelenggara dan teman-teman di Panwas sebagai pengawas, ini kita tidak berposisi antara yang diawasi dan yang mengawasi. Tapi kita saat itu berprinsip bahwa ini adalah kerja bareng, gitu kan, kerja bareng, kerja bersama, agenda bersama, sehingga ini adalah pekerjaan yang harus kita sukseskan bersama. Maka di dalam ketika kami toh harus verifikasi ke lapangan, ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Jadi satu mobil itu ya ada KPU, ya ada Panwaskap. Semuanya sampai ke lapangan, ke rumah pemilih, ke rumah partai politik. Ketika kami harus verifikasi partai politik, kami lakukan berdua. Tidak ada gerakan sendiri-sendiri saat itu. Kira-kira ada nggak peristiwa yang menonjol pada saat itu? Pemilu 2004, Pilkada 2005, kalau dikatakan adakah peristiwa yang menonjol, ya karena itu pemilu berlangsung pertama kali, ya luar biasa, akan sangat banyak peristiwa-peristiwa menonjol. Satu ya karena banyak yang gagap kan, baik penyelenggaranya gagap, pemerintahnya gagap, partai politiknya gagap, masyarakatnya gagap, karena menghadapi sesuatu yang baru. Maka hal-hal yang kadang-kadang muncul, baik itu bentuk demonstrasi dan lain sebagainya, saya pikir demonstrasi terbesar di KPU itu ya terjadi ya di Sukoharjo tahun 2005 itu. Mungkin setelah itu tidak ada aksi demonstrasi besar lagi ke KPU Sukoharjo lah. Adanya ke Bawaslu. Ya. Untuk ini kan ada informasi bahwa Pak Komsun sendiri ini adalah salah satu dari KPU termuda se-Indonesia. Itu di tahun berapa kira-kira? Ya, sistem pendaftaran komisioner KPU saat itu memang belum seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan dibatasi usia berapa? 30 atau 27 ya? Ya, ada pembatasan usia 30 ya. Kalau dulu tidak dibatasi, artinya tidak dibatasi itu selama dia sudah memiliki hak pilih itu bisa mendaftar. Maka saat itu ketika tahun 2003 itu diumumkan penerimaan anggota KPU, saat itu usia saya baru 25 tahun. Artinya kalau kemudian saat itu kebetulan saya diminta teman-teman untuk menjadi ketua KPU, ya mungkin gitu kan, mungkin saya KPU termuda se-Indonesia saat itu gitu kan. Ya mungkin bisa jadi begitu. Ya, untuk gini Pak Kamsun, untuk saran dan pesan untuk
masyarakat atau bahkan penyelenggara-penyelenggara yang untuk kedepannya harus bagaimana agar seperti saat Panjenengan menjadi ketua KPU, seperti itu bagaimana? Sama sih sebenarnya, prinsip itu hampir setiap masa itu akan punya masalahnya sendiri-sendiri, akan punya problemnya sendiri-sendiri. Tapi hal yang sering saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara saat itu, baik kami di KPU dengan teman-teman yang ada di PPK, PPS sampai KPPS, saya hanya sampaikan satu, bahwa ini adalah orang sering mengatakan ini sebuah pesta. Pesta ini adalah kegembiraan. Artinya kalau kegembiraan ya kita lakukan ini dengan penuh rasa gembira saja. Artinya kalau kita lakukan dengan rasa gembira, insya Allah tidak akan ada persoalan apapun yang kemudian itu menjadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada satu pekerjaan pun yang kemudian pekerjaan ini akan 100% dianggap oleh masyarakat atau oleh orang lain bahwa pekerjaan ini 100% sukses, gitu kan. Pasti ada titik-titik tertentu yang menjadikan orang lain tidak puas. Nah, ketidakpuasan ini bisa kita selesaikan dan bisa kita jawab dengan kinerja. Satu, bahwa ketika kita profesional di dalam bekerja, kita jujur di dalam bekerja, insya Allah semua persoalan itu akan kita jawab. Sama seperti ketika misalnya pilkada tahun 2005. Pilkada 2005 ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di Sukoharjo, karena saat itu ada 2 calon terkuat dari 4 calon, yaitu antara pasangan Bapak Bambang Rianto sebagai bupati berpasangan dengan Bapak Muhammad Tuha sebagai wakil bupati, ini dengan Bapak Bambang Margono dan Bapak lupa saya, Tawangsari itu BMPJ gitu kan istilahnya. Ini saat itu kemenangan itu ditentukan di titik terakhir. Titik terakhir ketika suara terakhir dari Kecamatan Grogol atau PPK Grogol ini masuk, maka baru pasangan Pak PR Muhammad Tuha ini menang. Sehingga kemudian saat itu muncul gejolak. Gejolak yang ada adalah kecurigaan masyarakat apakah kemudian KPU saat itu bermain untuk mengolah suara. Nah, persoalan itu sebenarnya sampai sekarang itu terjadi. Tetapi alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Bahkan ketika ribuan orang demonstrasi di KPU saat itu pun saya, walaupun dilarang oleh aparat pemerintah, aparat keamanan untuk datang ke tengah demonstran, saya tetap datang. Saya ada di tengah-tengah demonstran, di mobil demonstran, dan saya katakan proses semuanya berjalan secara fair, terbuka. Dan ketika itu toh kemudian dituntut ke pengadilan, saat itu kan kita lewatnya langsung pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi sebagai proses awal dan terakhir dari pengambilan keputusan terkait dengan pilkada. Itu pun semuanya dilakukan dengan baik dan kita dinyatakan menang, bahwa tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Sehingga murni bahwa kemenangan itu bukan kemenangan yang direkayasa oleh KPU. Dan teman-teman Panwaskap di dalam hal ini sepakat dengan KPU, memang tidak ada indikasi bahwa ada penggelembungan suara dan lain sebagainya. Tapi memang menjadi sebuah kejutan ketika rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 11 kecamatan ini sudah masuk, memang posisi pasangan BMPC itu masih unggul. Tetapi ketika kemudian muncul atau ada tambahan masuk suara dari 1 PPK, kemudian berbalik. Ini kemudian memang menimbulkan kecurigaan, saya pikir itu wajar. Dan itu selisihnya tidak banyak. Kalau tidak salah hanya sekitar 73 suara atau 63 suara saat itu. Sehingga cukup dengan 1 TPS. Ya, kurang lebih segitulah, tidak terlalu banyak. Angkanya saya tidak terlalu ingat. Pak Komsun, dari lancarnya bahkan komunikasi dengan pengawas bisa baik, itu pengalaman apa yang sebetulnya melatar belakangi panjenengan untuk ini bisa lancar semuanya, bisa komunikasi ini
pengalaman apa sih yang dipunyai panjenengan? Kita ini kan pekerja publik. Iya. Pekerja yang memang diminta bekerja oleh publik, oleh masyarakat. Kalau kita memang bekerja untuk publik, untuk rakyat, untuk masyarakat, maka seyogyanya tidak ada satu hal pun yang kita sembunyikan dari masyarakat. Cukup sederhana itu. Kalau kita tidak menyembunyikan apapun dari kerja kita, gitu kan, dengan data-data kita, masyarakat bisa datang, bisa mengakses, bisa mengevaluasi, bisa mengaudit. Saya pikir memang ya semuanya akan baik-baik saja. Jadi keterbukaan dan transparansi. Ya gitu bisa kita katakan seperti itu. Ya mungkin ada kesan-pesan untuk sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Untuk teman-teman khususnya penyelenggara pemilu, baik teman-teman yang menjadi komisioner KPU maupun teman-teman yang menjadi komisioner Bawaslu saat ini, satu hal yang kami berharap bahwa apa yang kami lakukan tahun 2004 sampai dengan 2009 itu bukanlah sesuatu yang terbaik gitu kan. Tetapi dari pengalaman itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini bekerja karena mendapatkan mandat dari masyarakat. Kita mendapatkan mandat dari rakyat dan kita ditugaskan oleh negara untuk menjalankan kerja-kerja administratif negara. Tentu ketika proses itu hal yang harus kita lakukan adalah satu, totalitas kita di dalam bekerja, kemudian kejujuran dan keterbukaan kita di dalam bekerja. Kita menerima peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calon di dalam pilkada, pilgub maupun pilpres, ataupun kita menerima masyarakat sebagai pemberi mandat kepada kita terima dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bahwa pemilu itu bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian kita laksanakan apapun itu. Mungkin itu saja pesan saya. Ya. Demikian sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, kita silaturahmi dengan beliau, dengan Pak Kiai Haji Komson Nur Arif SAG. Beliau juga punya prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah Ketua KPU termuda di Indonesia pada tahun 2004. Demikian dari saya, Eko Budianto. Kalau ada kurang mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.